Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan kerjasama tim. Dan perkenalkan, saya Muhammad Novan Anistiawan dengan NIM 19.030.1171 dan rekan saya Saikur Rahman dengan NIM 19.030.1180 dan Tiara Ulanana Putri dengan NIM 19.030.1163 dan yang terakhir rekan kami Zanuar Dwi Ardiansa dengan NIM 19.030.1202. Langsung saja kita akan membahas dan menjelaskan tentang apa saja kepemimpinan dan kerjasama tim. Yang pertama yaitu definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan itu sendiri merupakan suatu konsep abstrak tetapi hasilnya nyata. Kadang kala kepemimpinan mengarah kepada suatu seni, tetapi seringkali pula berkaitan dengan ilmu. Pada kenyataannya, kepemimpinan merupakan seni sekaligus ilmu. Jadi kepemimpinan itu bisa diimplementasikan menjadi seni dan bisa diimplementasikan menjadi ilmu juga. Dan di sini ada dua menurut Robin dan menurut Gibson et al. Nah, menurut Robin sendiri pada tahun 1991 mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dan untuk Gibson et al. Sendiri merupakan definisi kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi motivasi dan kompetensi individu lainnya dalam suatu kelompok. Nah, ketika definisi tersebut hanyalah sebagian dari definisi yang ada. Nah, sedangkan dalam kaitannya dengan TKM, dengan mata kuliah TKM ini, definisi yang diberikan oleh Coates and Davis adalah bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai dan melampaui tujuan suatu organisasi. Nah, secara umum seseorang pemimpin yang harus memiliki beberapa karakteristik. Jadi pemimpin itu bukan hanya mempunyai ciri-ciri yang dia miliki, tapi pemimpin juga mempunyai karakteristik. Nah, di sini ada beberapa yang saya presentasikan. Yang pertama, tanggung jawab yang seimbang. Dan yang kedua, model peranan yang positif. Dan yang ketiga, merupakan keterampilan komunikasi yang baik. Yang keempat, memiliki pengaruh positif. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan meyakinkan orang lain. Jadi saya jelaskan satu persatu tanggung jawab yang seimbang itu seperti apa. Nah, untuk tanggung jawab yang seimbang itu, keseimbangan dalam hal ini adalah antara tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan tanggung jawab terhadap orang-orang yang harus melaksanakan pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, seorang pemimpin di samping memperhatikan bagaimana struktur tugas yang menjadi tanggung jawabnya, juga harus memperhatikan para kondisi bawahnya juga. Dan yang kedua, model peranan yang positif itu apa? Nah, untuk model peranan yang positif ini yaitu suatu tanggung jawab, perilaku, atau prestasi yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi khusus tertentu. Oleh karena itu, seseorang pemimpin baik harus dapat dijadikan panutan atau contoh bagi para bawahannya. Jika pemimpin itu baik dan bisa oleh bawahannya itu. Tapi kalau seandainya pemimpin itu tidak baik, harus mengikuti perilaku dari pemimpin yang dia pimpin itu. Dan yang ketiga, memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Lah, menjadi seorang pemimpin itu yang baik harus bisa menyampaikan ide-ide pemikirannya secara ringkas dan jelas. Dan yang keempat, memiliki pengaruh positif. Pasti untuk seorang pemimpin harus memiliki pengaruh positif, jangan terlalu negatif. Karena apa? Pemimpin yang baik memiliki menggunakan pengaruhnya tersebut untuk hal-hal yang selalu positif. Nah, pengaruh ini termasuk seni, menggunakan kekuasaan untuk menggerakkan atau mengubah pandangan orang lain
ke arah suatu tujuan atau sudut pandang tertentu. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan meyakinkan orang lain. Nah, untuk menjadi pemimpin itu harus pemimpin yang sukses. Itu juga pemimpin yang dapat menggunakan keterampilan berkomunikasi dan pengaruhnya untuk meyakinkan orang lain dari sudut pandangnya, serta mengarahkan mereka pada tanggung jawab total terhadap sudut pandang tersebut. Saya lanjut. Nah, ini kepimpinan versus manajemen. Jadi kepimpinan juga ada kaitannya dengan manajemen juga ya. Kepimpinan apa aja sih? Karena kenapa sih kepimpinan itu harus melawan dengan manajemen? Karena kepimpinan itu tidak jauh dari suatu manajemen. Nah, kepemimpinan yaitu merupakan salah satu bagian dari manajemen juga. Meskipun demikian keduanya saling melengkapi. Nah, beberapa perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan menurut Kotler. Jadi menurut Kotler ini kepemimpinan ini masih ada terkadang ada yang bukan satu bagian atau bagaimana. Nah, dalam Coates dan Davis pada tahun 1994 antara lain, yang pertama, manajemen berhubungan dengan usaha menanggulangi perubahan. Dan yang kedua, manajemen berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi kompleksitas kepemimpinan mengenai penentuan arah perubahan melalui pembentukan visi. Dan yang ketiga, manajemen mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan rencana melalui perorganisasian dan penyusunan staf. Kepemimpinan mengarahkan untuk bekerja berdasarkan visinya. Dan yang terakhir, manajemen menjamin pencapaian rencana melalui pengendalian dan pemecahan masalah kepemimpinan, motivasi, dan mengilhami orang agar berusaha melaksanakan rencana. Oke, terima kasih. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat kami persilakan. Materi selanjutnya yaitu kepemimpinan demi tercapainya kualitas. Dalam perspektif TKM, kepemimpinan didasarkan pada filosofi bahwa perbaikan metode ini dan proses kerja secara berkesinambungan akan dapat memperbaiki kualitas, biaya, produktivitas, ROI, dan pada gilirannya juga meningkatkan daya saing. Filosofi ini dikemukakan pertama kali oleh Deming yang menyatakan bahwa setiap perbaikan metode dan proses kerja akan memberikan rangkaian hasil sebagai berikut, yaitu perbaikan kualitas, penurunan biaya, peningkatan produktivitas, penurunan harga, peningkatan pangsa pasar, kelangsungan hidup yang lebih lama dalam industri atau bisnis, lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan ROI. Sementara itu, menurut Joseph M. Juran menyatakan bahwa kepemimpinan yang mengarah pada kualitas meliputi 3 fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pengendalian, dan perbaikan kualitas secara berkesinambungan. Yang pertama, perencanaan kualitas. Fungsi ini meliputi langkah-langkah identifikasi pelanggan, identifikasi kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan pelanggan, mengembangkan metode dan proses kerja yang dapat menghasilkan produk yang memenuhi dan melampaui harapan pelanggan, dan mengubah hasil perencanaan ke dalam tindakan. Yang kedua, pengendalian kualitas. Fungsi ini mencakup langkah-langkah evaluasi kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan tujuan, dan melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi perbedaan kinerja yang ada. Yang ketiga, perbaikan kualitas. Fungsi ini terdiri atas langkah-langkah membentuk infrastruktur untuk memperbaiki kualitas secara berkesinambungan, identifikasi proses atau metode yang membutuhkan perbaikan, membutuhkan tim yang bertanggung jawab atas proyek perbaikan tertentu. Dalam kaitannya dengan cara menangani perubahan, manajer dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Driver, yang kedua rider, yang ketiga spoiler. Itu yang driver adalah yaitu manajer yang memimpin dengan pedoman dan arah baru sebagai tanggapan terhadap perubahan. Driver bersifat proaktif dan memainkan peranan sebagai fasilitator dalam membantu karyawan dan organisasi untuk
beradaptasi terhadap perubahan secara berkesinambungan. Yang kedua, rider, yaitu manajer yang hanya bereaksi bila terjadi perubahan. Yang ketiga, spoiler, yaitu manajer yang secara aktif menolak perubahan. Jadi yang di antara ketiga ini yang terbaik adalah driver. Materi selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Umumnya dikenal 5 macam gaya kepemimpinan, yaitu otokratis, demokratis, partisipatif, orientasi pada tujuan, dan situasional. Untuk gaya yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan ini yaitu gaya kepemimpinan yang dimana pimpinan banyak mempengaruhi atau menentukan perilaku para bawahannya. Seorang pemimpin yang menganut gaya ini menganggap bahwa semua kewajiban dalam mengambil keputusan, menjalankan tindakan, mengarahkan, memberi motivasi, dan mengawasi bawahannya terpusat di tangannya. Untuk yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis yaitu gaya kepemimpinan yang banyak menekankan pada partisipasi anggotanya daripada kecenderungan pemimpin untuk menentukan diri sendiri. Yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif, yang artinya yaitu juga dikenal dengan istilah kepemimpinan terbuka, bebas, dan non-direktif. Jadi orang yang menganut pendekatan ini hanya sedikit memegang kendali dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu kepemimpinan berorientasi pada tujuan. Gaya kepemimpinan ini juga disebut kepemimpinan berdasarkan hasil atau berdasarkan sasaran. Orang yang menganut pendekatan ini meminta anggota tim untuk memusatkan perhatiannya hanya pada tujuan yang ada. Yang terakhir yaitu kepemimpinan situasional. Juga dikenal pula sebagai kepemimpinan tak tetap atau fluid atau kontingensi. Asumsi yang digunakan dalam gaya ini adalah bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang tepat bagi setiap manajer dan segala kondisi. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan situasional akan menerapkan suatu gaya tertentu berdasarkan pertimbangan atas faktor-faktor seperti pemimpin, pengikut, dan situasi. Dalam gaya kepemimpinan dalam konteks TKM, gaya kepemimpinan yang tepat dalam konteks TKM adalah kepemimpinan partisipatif yang lebih tinggi level atau tingkatannya. Kepemimpinan partisipatif dalam pandangan tradisional meliputi usaha mencari masukan dari karyawan, sedangkan dalam pandangan TKM meliputi gaya mencari masukan dari karyawan yang diberdayakan, mempertimbangkan masukan tersebut dan bertindak berdasarkan masukan itu. Jadi perbedaan utamanya adalah pemberdayaan karyawan. Agar gaya kepemimpinan partisipatif model TKM dapat diterapkan dengan baik, para manajer harus didukung oleh para bawahannya, di mana mereka respect terhadapnya dan bersedia mengikutinya. Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki seorang manajer agar bawahannya dapat setia kepadanya. Karakteristik tersebut diantaranya meliputi yang pertama rasa tanggung jawab yang besar, disiplin pribadi, bersifat jujur, memiliki kredibilitas tinggi, dan menggunakan akal sehat atau common sense, sehingga dapat menentukan kapan harus bersikap fleksibel dan kapan harus bersikap fleksibel dari kapan harus bersikap tegas. Dalam rangka membentuk keanakbuahan atau followership, ada 6 paradigma dalam interaksi manusia yang harus diperhatikan melalui pemahaman ini. Maka dapat dipilih suatu pendekatan yang paling tepat dalam menjalin hubungan antara individu dan suatu organisasi atau perusahaan. Keenam paradigma yaitu menurut Covey tahun 1994 meliputi yaitu 1. Menang-menang adalah kerangka pikiran dan hati yang terus-menerus mencari keuntungan bersama di dalam setiap interaksi manusia. Yang kedua, menang kalah adalah pendekatan otoriter yang berpendapat bahwa saya mendapatkan apa yang saya inginkan, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan.
Orang yang menang kalah cenderung menggunakan jabatan, kekuasaan, mandat, atau kepribadian untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah kalah menang, adalah kerangka pikiran dan hati yang selalu menjadi pecundang, biasanya cepat menyenangkan atau memenuhi tuntutan orang lain. Mereka tidak mempunyai tuntutan atau harapan dan visi pada umumnya. Mereka mudah diintimidasi oleh kekuasaan ego orang lain. Yang keempat adalah kalah-kalah, adalah pendekatan yang terjadi bila kedua pihak yang berinteraksi bersifat keras kepala, egois, dan ingin membalas dendam yang hasilnya adalah keduanya rugi atau kalah, apapun keputusan yang akan dihasilkan. Yang kelima adalah menang, adalah suatu pendekatan yang menyatakan bahwa saya tidak menginginkan orang lain kalah, tetapi yang pasti saya ingin menang. Sikap yang dipegang adalah saya mengurus diri saya sendiri dan kamu urus diri kamu sendiri. Yang terakhir yaitu menang-menang atau tidak ada transaksi, yaitu adalah pendekatan yang tidak menghasilkan solusi sinergistik atau solusi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ini berarti tidak ada harapan dan kontrak kerja yang ditetapkan, karena masing-masing pihak setuju untuk tidak melakukan kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ula Ananda Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kerjasama tim, karakteristik dan manfaat. Kerjasama tim merupakan salah satu unsur fundamental dalam TKM. Tim merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Tidak semua sekumpulan orang dapat dikatakan tim. Jadi untuk dapat dianggap sebagai tim, maka sekumpulan orang tersebut harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada kesepakatan terhadap misi tim. Yang kedua, semua anggota mentaati peraturan tim yang berlaku. Yang ketiga, ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil. Yang keempat, orang beradaptasi terhadap perubahan. Faktor-faktor penghambat kesuksesan kerjasama tim termasuk yang pertama, identitas pribadi anggota. Anggota tidak sepenuh hati meleburkan diri dalam tim dikarenakan hasil mencoba-coba cocok atau tidak cocok keadaannya dalam tim. Yang kedua, hubungan antar anggota tim, di mana anggota tim yang kurang saling mengenal satu sama lain. Yang ketiga, ada anggota yang kurang memiliki motivasi juang, sehingga ada anggota tim yang berjuang bagi kemajuan organisasi, sementara yang tidak memiliki motivasi tersebut, sehingga menimbulkan ketimpangan. Salah satu tantangan berat yang sering dihadapi pimpinan adalah bagaimana ia dapat menggerakkan para anggotanya agar senantiasa mau dan bersedia menggerakkan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan organisasi. Yang keempat, menentang, mengkritik, menyalahkan orang lain, menunjukkan sikap menentang kelompok atau perorangan dan merendahkan orang lain. Yang kelima, menghalangi kemajuan anggota kelompok dalam mencapai sasarannya. Yang keenam, berusaha mendominasi di dalam kelompok, berperilaku pasif, bersikap masa bodoh, dan tidak peduli terhadap situasi kelompok. Kunci keberhasilan dan kerjasama tim. Nah, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, ada 10 strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama yaitu saling ketergantungan, perluasan tugas, penjajaran atau alignment. Yang keempat, bahasa yang umum. Yang kelima, kepercayaan atau respect. Yang keenam, kepemimpinan atau keanekaragaman yang dibagi rata. Yang ketujuh, keterampilan pemecahan dalam masalah yang ada di dalam kelompok. Yang kedelapan, keterampilan mengenai konfrontasi atau konflik. Yang kesembilan, penilaian atau tindakan. Yang 10, perayaan. Pengertian dan proses komunikasi. Dalam setiap perusahaan, komunikasi memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran segala aktivitasnya. Komunikasi berfungsi untuk beberapa tujuan, yaitu untuk pengendalian, motivasi, ekspresi, perasaan, dan informasi. Komunikasi bisa berupa komunikasi verbal maupun nonverbal. Komunikasi nonverbal biasanya dilakukan melalui beberapa cara seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh tertentu, intonasi suara, serta jarak antara individu dalam percakapan.
Komunikasi dapat diartikan sebagai usaha untuk menyampaikan maksud tertentu kepada orang lain, sehingga orang tersebut dapat memahami maksud yang disampaikan. Atau dapat pula diartikan sebagai suatu proses penyampaian makna dari pengirim kepada penerima dengan menggunakan media tertentu. Proses komunikasi melalui beberapa tahapan yang menghubungkan antara pengirim pesan dan penerima. Kualitas suatu proses komunikasi ditentukan oleh beberapa jauh pemahaman penerima terhadap pesan yang diterimanya. Proses decoding dan encoding dipengaruhi oleh sikap, pengetahuan, atau tingkat pendidikan, keterampilan, dan juga sistem sosiokultural yang dianut penerima dan pengirim. Di dalam proses komunikasi seringkali dijumpai beberapa macam hambatan. Nah, hambatan-hambatan ini diantaranya adalah yang pertama filtering, di mana pengirim memodifikasi informasi yang akan disampaikan. Ia hanya akan menyampaikan informasi yang sesuai dengan minat dan kehendak penerima. Yang kedua, selection perception, yaitu penerima hanya mau mendengar informasi yang ingin ia dengar. Penentuan jenis informasi yang diinginkan tergantung pada kebutuhan, sikap, minat, dan pengharapannya. Yang ketiga, perbedaan bahasa. Yang keempat, keadaan emosi pengirim. Sarana untuk komunikasi itu sendiri mengenai kualitas dalam sistem TKIM agar dapat efektif antara lain yang pertama, pelatihan dan pengembangan para manajer dan karyawan. Yang kedua, partisipasi setiap orang pada setiap level dalam pembentuk patok atau ukuran-ukuran kualitas proses. Hal ini dilaksanakan dengan melibatkan karyawan baik secara vertikal maupun horizontal dalam hierarki organisasi. Yang ketiga, pemberdayaan para karyawan dengan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perbaikan kualitas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, jaminan kualitas dalam seluruh proses organisasi. Yang kelima, sistem manajemen sumber daya manusia yang memberi kemudahan bagi kontribusi semua orang dalam setiap level dalam struktur organisasi. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang manajemen konflik. Menurut Robbins dalam Kreitner dan Kiliniki tahun 1992 per 375 mendefinisikan konflik sebagai segala bentuk oposisi atau interaksi yang bersifat antagonis yang dikarenakan kelangkaan kekuasaan dalam kurung power, sumber daya atau posisi sosial, dan sistem nilai yang berbeda. Dengan kata lain, konflik dapat pula dirumuskan sebagai ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama dengan menjalankan kegiatan bersama-sama dan atau karena mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai, dan persepsi yang berbeda-beda. Ada 5 jenis konflik dalam organisasi. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Konflik dalam diri individu ini termasuk jenis jika seseorang individu menghadapi ketidakpastian mengenai pekerjaan yang ia harapkan untuk dilaksanakan, jika berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau jika individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Yang kedua, ada konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Konflik jenis ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian dan konflik antar peranan, misalnya antar manajer dan karyawan. Yang ketiga, ada konflik antara individu dan kelompok. Konflik antara individu dan kelompok ini berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerjanya. Misalnya, seorang individu diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Yang keempat, ada konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya pertentangan antar kelompok dalam organisasi yang sama. Dan yang kelima, ada konflik antar organisasi. Konflik jenis ini timbul karena adanya bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Biasanya konflik ini mengaruh pada timbulnya produk baru. 3 pandangan terhadap konflik yang timbul dalam organisasi adalah ada 3 ya. Yang pertama, pandangan tradisional, pandangan perilaku, dan pandangan interasionis. Yang pertama, pandangan tradisional adalah pandangan tentang konflik, menyatakan bahwa konflik merupakan sesuatu yang buruk, tidak diinginkan dan berbahaya bagi suatu organisasi. Dan yang kedua, pandangan perilaku.
Pandangan perilaku beranggapan bahwa konflik merupakan peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan organisasian. Anggota-anggota suatu organisasi sangat beraneka ragam dan masing-masing bersifat ikut serta memiliki kepentingan sendiri-sendiri dan kadang-kadang dapat saling bertentangan. Yang ketiga ada pandangan interasionis. Pandangan terbaru ini berpendapat bahwa konflik dalam organisasi merupakan hal yang tidak tertindak dan bahkan diperlukan. Meskipun konflik sering merugikan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa konflik sering pula membuat organisasi dapat beroperasi secara lebih efektif. Ada perbedaan mendasar antara pandangan ini dengan pandangan perilaku. Baik, sekian dari penjelasan kelompok 4 DGM tentang kelompok dan kerjasama. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.